Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusnu Dani. Dalam momen ngobrol santai kali ini, kita sedang berada di kediaman rumah salah satu tokoh di Depok, yaitu Bang Hasbullah Rahmat. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus dari partai politik Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah, kali ini kita akan coba ngobrol santai dengan Bang Hasbullah Rahmat. Assalamualaikum Bang Hasbullah Rahmat. Ya, waalaikumsalam Tani. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Bang. Kita hari ini diberi kesempatan untuk sowan nih ke rumah Bang Hasbullah, untuk ngobrol santai sih Bang acara kita. Ya. Nah, memang Bang Hasbullah Rahmat ini cukup terkenal dan populer di Depok, dan juga kontribusinya cukup lumayan besar di Depok. Nah, kali ini Bang, kita pengen membahas tentang Pilkada Depok Bang, yang 2020 ini, tentang pemilihan pada dua calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok. Nah, mungkin Bang boleh sedikit diceritakan tentang profil Bang Hasbullah itu Bang? Ya, saya Haji Muhammad Hasbullah Rahmat. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan yang DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya jadi Kota Dewan dari Dapil Kota Depok Bekasi. Ini yang periode yang kedua. Sebelumnya saya pernah menjadi Wakil Ketua DPRD pada periode 99-2004 di Kota Depok dan 2004-2009 Kota Depok. Jadi dalam perjalanan karir politik saya di Partai Nasional, terhitung saya sudah 2 periode menjadi anggota DPRD di Kota Depok, dan sekarang 2 periode anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat. Ya, paling tidak tentang Depok kita dari awal ikut berjuang sampai sekarang tetap berjuang. Insya Allah kita hatam lah tentang Depok ini gitu kan. Berarti dari awal pemisahan dengan Bogor ya Bang? Ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 99 berpisahnya Kota Depok dari Kabupaten Bogor. Lantas adanya DPRD pertama kali di Kota Depok tahun 99, berpisah kita dengan Kabupaten Bogor, maka saya sudah berkiprah menjadi anggota dewan dan terpilih menjadi wakil ketua DPRD di periode yang pertama. Dan itu periode yang berjuangnya buat saya luar biasa. Mayoritas anggota dewan periode yang pertama itu semuanya idealis, karena kita walaupun tidak punya kantor dewan, numpang di komplek Pemda ya pertama kali, tapi kita mampu melahirkan 64 peraturan daerah ya, yang membuat Kota Depok hari ini begitu cepat pertumbuhannya, dan termasuk PAD-nya itu karena memang fondasi bangunan peraturan daerahnya sudah kita buat dalam periode yang pertama. Ya, ini periode yang berikutnya kan meneruskan dari fondasi yang sudah kita bangun di periode yang pertama. Ya. Berarti Bang Hasbullah ini salah satu yang pertama sebenarnya membangun Depok, 2 kali periode. Nah Bang, ini kan kita nih warga Depok nih pengen tahu nih Bang, istilahnya Abang ini kan benar-benar sudah dari awal di Depok. Ini selama dari awal pemerintahan Kota Depok berdiri sampai sekarang, kalau Bang Hasbullah melihat sendiri gimana nih Bang? Ya tentu sesungguhnya kan kalau bicara potensial, potensi kepemimpinan Pak Idris ya, wali kota yang sekarang itu, APBD Kota Depok kan lebih dari 3 triliun ya, mungkin 3,4 triliun. Dibandingkan dengan wali kota pertama Pak Badrul Kamal itu nggak nyampe 1 triliun. Jadi sesungguhnya logikanya bahwa kepemimpinan sekarang jauh lebih banyak membelanjakan APBD dengan belanja publik, belanja modal, karena source keuangannya lebih besar dari kepemimpinan wali kota yang pertama. Sejak kita pisah dari kabupaten, wali kota pertama adalah Pak Badrul Kamal, wali kota periode kedua adalah Pak Nur Mahmudi, diteruskan 2 periode Pak Nur Mahmudi, baru diteruskan oleh Pak Kiai Idris. Nah sesungguhnya semakin ke sini Kota Depok semakin settle APBD-nya ya, karena tembus di atas angka 3 triliun, 3,4 triliun. Tapi tidak sebanding lurus peningkatan sos pendapatan asli daerah dengan belanja publik, belanja modal, dengan pembangunan. Ternyata tidak sebanding lurus. Bandingkan dulu zaman Pak Badrul Kamal, APBD kita paling sekitar 900-an ya, tidak nyampe 1 triliun. Itu kita mampu membangun jalan Juanda, mampu membangun jalan Sentosa, mampu kita membangun gedung A Rumah Sakit Umum Sawangan, kita mampu membangun flyover Arif Rahman Hakim. Dengan kondisi sos yang menurut saya ya di bawah 1 triliun, 900-an ya.
Bahkan ketika kita membangun Jalan Juanda, Wali Kota Depok zaman itu Pak Badrul Kamal meminta persetujuan DPRD untuk meminjam uang ke Bank Jabar sebesar 9,5 miliar karena ada beberapa rumah di Juanda yang belum terbebaskan. Yang lain sudah di cut and fill, tapi ada beberapa rumah yang tersisa. Uang sudah habis. Pak Wali Kota minta persetujuan Dewan untuk meminjam ke Bank Jabar. Kita setujuin meminjam kalau nggak salah waktu 9,5 miliar, dan alhamdulillah Juanda rata tembus Jalan Raya Bogor ke Jalan Margonda. Itu jalan Wali Kota Badrul Kamal. Logikanya jalan itu diteruskan sampai ke Cinere. Tapi alhamdulillah jalan itu kan sejak Pak Badrul Kamal periode yang pertama sampai sekarang tidak bertambah itu jalan. Tidak bertambah. Akhirnya sekarang diambil oleh konsorsium membangun tol dari Jagorawi ke Cinere. Tapi kan hanya orang yang bermobil dan berpenghasilan menengah ke atas yang bisa melintas jalan tol membayar. Tapi bagi masyarakat menengah ke bawah yang cuma pakai motor, itu tidak punya jalan arteri sepanjang tol itu nggak ada, karena berhenti sampai di Jalan Margonda dari Jalan Raya Bogor. Nah ini sangat disayangkan. Padahal dalam tata kota, tata ruang dulu ketika kita di DPRD, Jalan Juanda itu startnya dari Jagorawi, gas alam, ketemu Jalan Juanda sekarang. Dari Jalan Juanda dia tembus sampai ke Cinere. Tapi kan tidak sampai di situ saja. Nah, padahal kemampuan keuangan ketika itu hitungan saya masih 900 miliaran, hanya sampai 1 triliun. Hari ini sudah di atas 3,4 triliun. Tapi tidak ada pertambahan lah. Makanya agak complicated Depok ini dalam sistem transportasi. Artinya jika Depok macet dalam satu sisi itu menunjukkan pertumbuhan memang ekonomi, tapi dalam satu sisi menunjukkan kelemahan sistem perencanaan pembangunannya itu tidak terencana dengan baik. Sehingga kemacetan itu dari arah Senin ke Senin itu kita tonton setiap hari di Depok tanpa ada opsional untuk membangun jalan tembus, mengkonekkan jalan-jalan arteri atau dengan akses jalan tol, dan melebarkan jalan-jalan existing yang ada. Nah ini saya kira Depok problem utamanya salah satunya menurut saya adalah kemacetan yang belum tertuntaskan sampai hari ini. Masih jadi masalah ya? Masih jadi PR. Harusnya sudah ada kajian blueprint sistem transportasi kota, sehingga nanti outputnya bisa jadi ada jalan baru, ada pelebaran jalan lama, atau ada perubahan moda transportasi publik dari angkot menjadi minibus katakanlah. Itu kan bisa saja outputnya dari hasil kajian tentang sistem transportasi perkotaan. Nah kita belum punya peraturan daerah tentang sistem transportasi perkotaan, dan termasuk kita juga kalah dengan Kota Bekasi. Kota Bekasi hari ini sudah punya perda tentang sistem drainase kota. Nah Depok ini kalau hujan lebat banyak sekali titik-titik yang rawan banjir. Bukan karena air kiriman, bukan, tapi karena buruknya sistem drainase kita yang tidak terconnecting antara primer, sekunder, tersiernya tidak connecting. Sehingga kalau di sini banjir, dicodet, dia pindah ke tempat yang lain. Nah, kalau ini ada kajian peraturan daerah tentang sistem drainase kota Depok yang blueprintnya tercetak rapi, maka kita punya planning target. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kementerian dalam hal ini, mana yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, mana yang menjadi kewenangan Kota Depok. Itu kalau dipush berbarengan selama 5 tahun, insya Allah kalau pun hujan lebat Depok tidak akan terendam, karena dia punya kajian secara akademik. Nah ini tidak punya. Sekelas Kota Depok yang sangat dekat dengan Jakarta, kita tidak melahirkan sebuah perencanaan yang sangat brilian. Sangat disayangkan. Satu contoh saja, Jalan Raya Margonda, kalau hujan lebat, itu ada beberapa titik yang banjir. Di pom bensin Pertamina yang di lampu merah Juanda, kalau hujan lebat banjir. Di depan ETC, bekas terminal lama, banjir. Selutut orang dewasa malah. Padahal Margonda itu adalah jalan landmark Kota Depok, jalan utama, Tamrinnya Jakarta. Tapi ya coba lihat trotoarnya, coba lihat drainasenya, tidak terintegrasi dengan baik. Sayang. Ya. Nah ini kan selama pemerintahan ini kayaknya nih dari jabaran Bang Hasbullah ya, itu kan memang sepertinya banyak nih Bang yang belum dijalankan secara dari basic awal perencanaannya dari DPRD pertama sampai sekarang ini. Nah ini kan kita mau mendekati proses pilkada nih Bang. Pilkada Depok tanggal 9 Desember tahun 2020.
Nah, kita sama-sama tahu ya Bang Sula ini kan berasal dari Partai Amanat Nasional ya Bang ya, Ya. yang memang partai ini sudah memberikan deklarasi dan dukungan kepada pasangan calon nomor 1 ya Bang, Ya. Bang Pradi Supriyana dan Ibu Haja Afifah Alia. Nah, itu bagaimana tanggapan Bang Sula untuk pilihan partai ini? Ya, saya karena pertama sekali saya berpolitik di Partai Amanat Nasional dan saya sebagai kader partai, tentu saya samina watona terhadap keputusan DPP Partai Amanat Nasional. DPP Partai Amanat Nasional dalam pilkada di Kota Depok mengeluarkan keputusan SK itu memilih pasangan nomor, memilih Pradi dan Afifah, dan setelah diundi nomornya di KPU mendapat nomor 1. Nah, otomatis ketika DPP induk partai sudah memutuskan pilihannya kepada Bang Pradi dan Afifah, maka semua jaringan partai, semua potensial partai di Kota Depok harus memenangkan Pradi Afifah. Nah, itu konsekuensi kita sebagai kader harus samina watona terhadap keputusan partai. Saya kira itu partai manapun pasti begitu. Ya. Nah, kalau secara pribadi Bang Sula yang melihat Bang Pradi sama Bu Afifah ini, bagaimana menurut Bang Sula dengan permasalahan Kota Depok ini Bang, yang tadi Bang Sula jabarkan cukup panjang ya Bang ya? Ya. Bagaimana menurut Bang Sula? Ya, saya sebenarnya yang maju sekarang ini kan sahabat semua ya. Ya. Saya dekat dengan Pak Kiai Idris, saya dekat dengan Pak Imam, karena Pak Imam juga teman saya di Komisi 4 ya di DPRD. Saya dekat dengan Bang Pradi, saya juga kenal dengan Bu Afifah. Artinya secara personality kita tidak ada masalah. Tetapi bahwa pilihan politik Partai PAN sudah memilih kepada Pradi Afifah, ya tentu saya dengan segala konsekuensinya harus mendukung pasangan Pradi Afifah. Nah, dalam konteks ini Pradi Afifah memang punya 10 program unggulan ya, yang menurut saya itu punya mimpi lah sebagai orang yang ikut membidangi ya Depok ini dari awal, punya mimpi bahwa Depok yang secara peta geografis dia berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, saya kepengen Depok itu mendapat value lebih buat kemaslahatan masyarakat Kota Depok. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan positioning kita yang strategis ini oleh pemerintah kota. Nah, maka saya menaruh harapan besar kepada Bang Pradi dan Afifah, jika terpilih menjadi wali kota, tentu harus dirubah paradigma pemerintahan. Tidak boleh walaupun otonomi daerah kita ego sektoral, ego kedaerahan. Kita walaupun sudah otonomi daerah tetap wajib hukumnya membangun kerjasama antar daerah. Daerah perbatasan kita punya Tangsel, kita punya DKI, ya, kita punya Kabupaten Bogor. Daerah-daerah perbatasan itu menurut saya harus ada sebuah kesepahaman untuk bekerja sama memberikan layanan publik, apapun itu, infrastruktur perbatasan, penerangan lampu, pendidikan, kesehatan, itu harus. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Depok ini kan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa tidak kita secara intens melakukan kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat? Banyak kok program-program di Pemprov Jawa Barat yang bisa kita tarik ke Kota Depok, kita manfaatkan buat kemaslahatan masyarakat Depok. Nah, yang ketiga adalah kita juga daerah yang katanya dulu bagian dari Jabodetabek menjadi kawasan strategis bagi ibu kota Jakarta. Pertanyaan saya, ketika kita sudah dijadikan kawasan strategis oleh pemerintah pusat, bagian dari Jabodetabek, benefit apa yang kita dapat? Tentu kita bisa dong berkolaborasi dengan kementerian. Saya punya mimpi secara pribadi, kenapa sih Jakarta, pemerintah pusat membangun LRT dari Jakarta yang nanti tembus sampai ke Kota Bogor, yang sekarang sampai di Cibubur. Kenapa sih nggak dibelokkan juga dari Cibubur satu jalur mengikuti tol Cisalak Margonda, itu mengikuti aja pinggir tol itu sampai ke Cinere. Kalau itu bisa ditarik, berarti itu satu-satunya opsional modal transportasi publik yang representatif. Mungkin ratusan orang bekerja ke Jakarta tidak membawa mobil pribadi lagi. Dia nyaman kerja di Jakarta dengan hitungan waktu yang tepat, bersih, ya kan, tidak keringetan. Sekarang hanya satu-satunya adalah moda transportasi publik di Jabodetabek, hanya KRL. Nah, tapi ternyata tidak. Jadi LRT itu dari Jakarta sampai Cibubur nanti tembus ke Kota Bogor. Nah, padahal Depok bagian dari Jabodetabek Punjur, yang menjadi kawasan yang sangat penting untuk menjangkau ibu kota Jakarta.
dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, termasuk dalam konteks keamanan. Makanya Kodim Depok itu dia masuk ke kesatuannya kan di Pangdam Jaya. Polresta Depok dia masuknya ke Metro Jaya. Walaupun bagian dari Jawa Barat dia dikendalikan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena saking strategisnya ibu kota Jakarta bagi daerah-daerah yang penyangga ini. Nah, tetapi apa benefit yang didapat oleh masyarakat terhadap positioning ini? Nah, sampai hari ini saya belum melihat apakah busway itu masuk ke Margonda, masuk ke Cinere, masuk ke mana, ke Cibubur. Apakah ada konsep dalam tata ruang di Bappenas, di nasional, LRT masuk ke Margonda mengikuti sepanjang jalan tol. Jangan lupa kita punya dua ruas jalan tol. Satu ruas jalan tol Cijango Cinere, satu ruas jalan kita Antasari Tbs Matupang, itu langsung tembus ke Citayam. Yang connect juga dengan tol yang ada di Kabupaten Bogor yang lingkar luar itu. Nah, apakah kita punya planning gitu dalam perencanaan tata ruang untuk memberikan layanan kepada publik Depok moda transportasi yang representatif, dan tidak lagi kita bisa mengandalkan moda transportasi konvensional, karena angkot itu selain menyelesaikan kemacetan, tetapi itu juga butuh ratusan untuk mobilitas orang yang 2.200.000 ini. Kalau dipakai moda transportasi angkot, maka kita saksikan semua itu adalah angkot di jalan raya. Nah, ada nggak konversi moda transportasi yang lebih ramah, yang lebih tidak menjadi problem kemacetan? Kan sebuah kota itu kan harus merencanakan sebuah tata kota yang baik. Belum lagi kalau kita lihat Margonda sebagai landmarknya kota Depok. Ya, saya melihat Margonda hanya tamannya yang apresiasi. Jadi saya apresiasi kepada taman di Margonda sudah mulai hijau. Tapi kalau kita lihat Margonda dalam konteks tata ruang, Margonda belum ramah bagi pejalan kaki. Margonda belum ramah bagi bersepeda. Margonda belum ramah bagi yang disparitas. Nah, kalau kita ke Jakarta, coba lihat trotoar Jakarta. Orang nyaman berjalan dari kantor A ke kantor B dengan jarak setengah kilo, karena memang disiapkan space bagi pejalan kaki yang manusiawi. Bahkan banyak hiburan itu. Betul. Nah, di satu sisi kita menjadikan Margonda sebagai landmark. Kenapa? Karena itulah jalan yang membelah kota Depok yang berhadapan langsung dengan ibu kota Depok ya, Margonda, dengan pusat pemerintahannya di Margonda. Nah, saya melihat menata Margonda yang menjadi landmark saja menurut saya belum rapi. Nah, bagaimana kita menata daerah yang di luar Margonda yang bukan menjadi landmark? Nah, maka menurut saya harapan besar saya kepada Bang Pradit dan Bu Afifah, dia berani dalam membangun konsepsi pembangunan daerah itu, dia melibatkan banyak pihak. Ya, kita punya banyak kampus, kalangan akademik, kita punya fakultas teknik banyak kok. Kalau itu di-hire untuk katakanlah kita mendiskursuskan tentang tata kota dalam perspektif bangunan, tata kota dalam perspektif transportasi, tata kota dalam perspektif taman, tata kota dalam perspektif angkutan publik, itu kita coba diskursus dengan kajian yang akademik, itu bisa menjadi konsep dan kebijakan pemerintah kota dalam RPJMD dan UAPPAS dan menjadi kebijakan APBD, dan itu terukur. Jadi pada tahun keberapa Depok ini bebas dari banjir, pada tahun keberapa Depok itu bebas dari macet, karena dia ada perencanaan yang gradual. Tapi kita punya mimpi dulu dong menurut saya. Nah, ini saya belum melihat Depok ini punya dream yang besar gitu loh. Sehingga kesan saya pemerintahan sekarang itu lebih kepada autopilot. Jadi kalau pesawat terbang itu dipencet pilotnya, tujuannya kemana? Ke Surabaya, ya otomatis nyampe ke Surabaya. Tapi tidak ada manuver, tidak ada kreativitas. Nah, kita berharap seorang pemimpin ke depan, saya harap betul kepada Bang Pradit mampu melakukan manuver untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan kementerian, dengan daerah tetangga, dengan ibu kota, dengan di provinsi Jawa Barat. Karena menurut saya, kalau mengandalkan APBD kota dengan nilai 3,4 triliun, nggak mungkin kita mampu melakukan pelayanan publik dengan maksimal. Karena rakyat Depok sudah 2.200.000. Ya, tetapi kalau itu kita bisa lipat gandakan kemampuan keuangan dari pusat, kerjasama antar daerah, dari provinsi, dari para pelaku ekonomi, itu fokus dengan menggapai tujuan perencanaan pembangunan gradual tadi, maka niscaya kelihatan dampak perubahan pembangunan di kota itu secara signifikan. Kelihatan. Ini kan 15 tahun terakhir kan sayang waktu.
begitu panjang tapi tidak begitu nampak. Yang berjalan kan pelayanan publik secara reguler, tetapi program yang membanggakan kan tidak begitu nampak. Ada dua hal program wajib oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah kota kabupaten. Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, saya berpikir salah satu kesehatan karena wajib 10% dengan jumlah penduduk 2.200.000 dengan mengandalkan satu-satunya rumah sakit umum Sawangan, menurut saya secara teori tidak akan mungkin menampung seluruh kebutuhan masyarakat yang 2.200.000. Nah, saya dengar Pak Wali baru akan membangun rumah sakit yang kedua di daerah Tapos. Pak Wali yang sekarang? Yang sekarang. Kalau terpilih lagi? Ya, artinya kalaupun itu benar dibangun, tapi kan outputnya kan mungkin nanti 2022 baru bisa dipakai oleh publik. Nah, kenapa ini tidak 5 tahun yang lalu? Iya, itu makanya pertanyaan saya, kenapa nggak yang 5 tahun yang lalu membangun rumah sakit umum yang kedua? Karena kebutuhan akan ruang rawat sangat besar, jumlah penduduk kita naik 4% per tahun. Itu opsi pertama. Ini bicara kesehatan. Yang kedua, kenapa kita tidak berpikir meningkatkan status puskesmas yang induk ya? Ada 11 puskesmas induk. Dari 11 itu kan baru 7 yang 24 jam, sisanya kan belum. Kenapa nggak dari awal puskesmas induk ini kita naikkan bisa 4 lantai dengan dokter rumah dinasnya di situ, ambulan gratisnya di situ, bidan di situ, dengan rawat inap di situ. Kalau satu puskesmas itu kita punya 10 ruang rawat inap kali 11, berarti kita punya ruang rawat 110 ruang rawat yang bisa melayani masyarakat sekitar. Jadi kalau ada ibu melahirkan, pembukaan 4, dia dirawat di puskesmas, pasti aman, tidak akan pendarahan, tidak akan masalah karena dikontrol oleh dokter dan bidan, dan dia gratis sampai anaknya lahir gratis. Nah, kalau 11-11-nya itu 24 jam punya ruang rawat inap, maka itu sama dengan satu rumah sakit. Sawangan, ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan secara sistematis, maka siapapun masyarakat yang dapat rujukan dari puskesmas ke rumah sakit umum sering sekali dioper rumah sakit di Jakarta, Fatmawati, Cipto atau Cikaret. Karena apa? Karena daya tampung ruang rawat kita terbatas. Nah, ini urusan wajib loh. Perintah undang-undang urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tapi banyak sekali keluhan masyarakat ketika sakit, mereka dilempar seperti pingpong. Rumah sakit kita di umum penuh, dari Fatmawati penuh, Limpah Cipta penuh, mungkin dapat-dapatnya mungkin di Cikaret ya, Kabupaten Bogor gitu kan. Nah, itu urusan yang kesehatan. Yang kedua pendidikan. Pendidikan menurut saya tentu Depok ini kan termasuk masyarakat yang sangat taat agamis ya. Nah, religius lah ya. Ya, tetapi kenapa kita tidak punya fasilitas sekolah keagamaan? Ya, kita belum punya UMAN negeri, kita baru punya MTS negeri 1. Ya, kita belum punya alia seperti SD negeri gitu kan. Sehingga Depok ini terkesan tidak aware gitu untuk membangun fasilitas humility untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas selain kurikulum umum tapi ada keagamaan. Nah, atau kalau kita bicara simbolik itu, kalau kita datang ke daerah orang keluar, kita selalu menemukan sebuah estalase alun-alun atau masjid raya kabupaten kota, masjid agung, masjid raya lah, pokoknya simbol sebuah kota. Nah, kita Depok belum pernah menampakkan ada sebuah tempat yang menjadi simbol peribadatan yang skala membanggakan itu di kota Depok. Kalau Masjid Kubang Mas bukan punya Depok? Oh, bukan, itu kan milik pribadi. Nah, itu pribadi itu milik pribadi, bukan milik pemerintah. Yang saya maksudkan adalah pemerintah membangun masjid rayanya yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Depok. Dan Depok. itu tidak dibangun selama ini, tidak ada rencana. Tidak ada. Kalau di Pemprov Jawa Barat kita punya Masjid Al-Jabar yang dibangun di kawasan Gede Bagi dan itu mewah dan megah. Ini menarik ya, Bang. Kita punya kebanggaan Jawa Barat itu mulai dari zaman Pak Gubernur Aher, diteruskan zaman Pak Ridwan Kamil akan menuntaskan Masjid Al-Jabar yang ada di Gede Bage, yang di dekat Stadion Bandung Lautan Api. Dan itu membanggakan bagi kita warga Jawa Barat karena itu sebagai simbol. Nah, Depok kita belum punya. Nah, maksud saya hal-hal begitu kan tidak luput dari pemikiran pemerintah.
Padahal kan kalau kita bicara financial, ya saya yakin sangat mungkin, sangat mungkin kita bisa membangun Masjid Raya. Dan itu 15 tahun terakhir kan dipimpin oleh wali kota dari partai Islam ya Bang? Ya, tapi tidak menunjukkan polisi kebijakan pemerintahan membangun fasilitas atau unity keislaman gitu. Iya. Nah kalau bicara sektor pendidikan, kan bicara sektor pendidikan di bawah Departemen Agama itu kan kalau setingkat SMA ada MAN, setingkat SMP-nya ada MTS negeri, setingkat SD ada Alia kan, ada jenjang. Nah harusnya Depok punya satu-satu di setiap kecamatan. Ada MTS negeri 1, MAN 1, Alianya yang setingkat SD-nya 1, ada 11 kan, 11 kali 3 harusnya sudah terbangun. Nah itu berarti tanpa kita membangun jargon ataupun membangun narasi bahwa kota religi, menurut saya publik akan menilai dengan sendirinya. Depok sangat agamis, Depok punya masjid raya, Depok punya sekolah Islam yang merata di seluruh kecamatan. Ya sebenarnya tidak butuh kita narasi, kita butuh policy, kebijakan. Nah ini yang dikedepankan kan sebuah narasi gitu. Pokoknya Depok harus ada perda religi. Pertanyaan saya, oke, perda religi disetujui oleh DPRD. Nah tentu harus ada dong political will untuk turunan dari perda religi itu apa konsepsinya, ya kan? Nah harus disampaikan ke publik. Dengan perda religi kami akan membangun masjid raya, kami akan mengupayakan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kadepok dalam ini untuk membangun sekolah-sekolah Islam negeri di setiap kecamatan. Dengan perda religi ini kami mewajibkan setiap maghrib anak-anak haji di masjid dan musola. Dengan perda religi kami akan memberikan insentif kepada ustadz-ustadzah yang guru ngaji. Kan harus dipublish. Tidak hanya bicara ini, pokoknya harus ada perda religi. Bagi saya kita nggak butuh narasi, kita butuh aplikasi kebijakan yang mengarah kepada religi kan gitu. Nah kalau pokoknya gini, sekarang mendapat insentif RTW, RPM. Kalau kemarin mereka berkuasa 15 tahun memberikan insentif kepada marbot saja, kepada ustazah, kepada ustadznya guru ngaji nih, yang nggak pernah dibayar di musola, di masjid. Itu saya kira sangat religi. Dia berani memberikan keberpihakan APBD kepada para ustadz dan ustazah untuk menyiapkan generasi masyarakat Depok ke depan dengan mental keagamaan yang tebal, yang kuat, seiring dengan pengaruh zaman yang sangat komplikated. Maka keagamaan moralitas itu menjadi benteng mereka. Nah ini kan MTS baru 1, umat tidak punya. Setingkat SD, sekolah SD keagamaan kita adanya punya swasta, bukan negeri, bukan di bawah. Nah betul kewenangan menjadi kewenangan di bawah Departemen Agama. Tapi jika pemerintah itu memberikan ruang, memberikan hibah lahan pasus-pasun kepada Kementerian Agama, tentu mungkin Kementerian Agama juga akan memberikan izin pendirian sekolah-sekolah MAN, MTS di setiap kecamatan. Nah ini kan perlu ada goodwill juga. Nah di satu sisi daya tampung sekolah memang masih belum sebanding lulus antara lulusan SD, SMP dan SMA. Kita DPRD Jawa Barat terus setiap tahun akan membangun sekolah baru ya di daerah, termasuk Depok. Depok ini kan tahun ini akan diberikan lahan untuk SMA 14. Insya Allah tahun depan akan dibangun sekolah baru namanya SMA 14. Sebelumnya sudah ada SMA 11, sudah ada SMK 3, SMK 4, sudah ada SMA 12, sudah dibangun, diberikan tanah dan dibangun oleh provinsi. Tentu idealnya setiap kecamatan harus ada sekolah SMA negeri, harus ada SMK negeri di setiap kecamatan untuk menampung sistem PPDB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan sistem zonasi. Kalau sistem zonasi ini akan efektif jika sebaran sekolah itu sudah merata di seluruh kecamatan. Tapi kalau ada satu kecamatan yang ada satu kecamatan yang belum ada, maka peluang yang bisa masuk sekolah negeri hanya kecamatan yang punya SMA negeri. Yang tidak punya, tidak akan ada peluang karena jaraknya terlalu jauh. Betul. Nah ini Pemprov Jabar tengah mendorong yang akan mempush membangun sekolah-sekolah baru di setiap kecamatan di Jawa Barat. Itu domainnya kewenangan provinsi ya. Oke, nah ini luar biasa banget. Ini mudah-mudahan nih Bang, semua informasi yang Bang Hasbullah sampaikan ini Bang, ini bisa sampai nih ke masyarakat Depok. Gitu. Karena memang banyak juga masyarakat Depok yang belum menentukan pilihan Bang. Ya, banyak juga masyarakat Depok yang memang masih bingung nih tentang kadang-kadang anak muda itu berpikir juga kayaknya sama aja deh, yang pilih yang mana, ntar nomor 1, nomor 2 sama aja gitu kan. Nah, luar biasa Bang, mudah-mudahan kita berharap Bang, ini yang disampaikan Bang Hasbullah yang begitu
informatif sekali, yang begitu paparannya begitu luar biasa ini bisa sampai ke seluruh warga Depok dan menentukan pilihannya. Nah sedikit Bang, Ya. kalau Bang Pradi secara personal menurut Mas Bular gimana Bang? Ya, saya keempat kandidat ini kan saya kenal. Iya. Tapi kalau bicara Pak pribadi, memang saya dulu saya pernah menjadi manajer Persikat di tahun 2007. Iya, iya. Dan alhamdulillah Persikat Kota Depok lolos ke divisi utama. Saya manajernya, dan Bang Pradi termasuk orang yang ikut membidangi lolosnya Persikat ke divisi utama ketika itu, karena dia memang menyumbangkan satu pemain asing dan juga membantu secara finance ya dalam rangka kita pertandingan home dan away gitu. Jadi saya melihat sosok Bang Pradi memang orangnya yang aware ya, yang ya kita ajak ngobrol di warung kopi juga jadi gitu ya, kita ajak bercanda juga ayo, gitu. Diajak serius juga ayo gitu. Jadi menurut saya dengan karakter penduduk Depok yang plural, yang majemuk, maka kita tidak boleh berpikir secara kelompok, maka kita harus berpikir secara kenegarawan. Dan Bang Pradi itu yang menurut saya yang bisa masuk ya kepada semua lapisan, karena lebih fleksibel. Nah kita butuh pemimpin yang fleksibel ke depan untuk dia mau menerima masukan dan kritik masyarakat. Karena tidaklah mungkin seorang pemimpin itu mampu sempurna merumuskan kebijakannya ketika dia tanpa membuka diri. Nah, membuka diri itu bisa secara formal melalui jalur mekanisme pembangunan musrembang, membuka diri bisa melalui jalur informal, indirect langsung kepada kepala daerah dan kabupaten kota, membuka diri dalam konteks kritik jika ada polisi kebijakan yang menurut saya distorsi di masyarakat, dikritik, ya kita harus segera respon, membenahi. Kan idealnya sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang turun oleh penguasa kepada masyarakat, yang kebijakan itu ditunggu oleh masyarakat. Tapi kalau kebijakan yang turun dari masyarakat menjadi bertentangan, distorsi, ini bukan kebijakan yang bijaksana. Kebijakan yang baik itu adalah ketika keluar kebijakan yang memang ditunggu. Ya ini yang kami tunggu kemarin. Ya, kami pengen semua rumah sakit Depok melayani fasilitas BPJS, tidak terkecuali. Jangan kami kalau datang ke rumah sakit yang ditanya dua hal, BPJS atau pribadi. Kenapa kalau pribadi kita disuruh bayar uang cash di loket, kita ada sisi kemanusiaan yang dilayani. Kenapa kalau mengedepankan BPJS, kita selalu dianggap kamarnya penuh. Nah ini hal yang sederhana. Tapi kalau pemerintah punya goodwill, ya kan, membangun sebuah hubungan relasi yang baik, maka diwajibkan kepada seluruh rumah sakit yang mencari, yang berbisnis di Kota Depok, karena rumah sakit tidak hanya pelayanan kemanusiaan ansih, tapi sekarang juga menjadi sebuah sektor bisnis sama dengan sekolah. Tolong dong mereka punya kewajiban untuk terbuka. Jika dia punya kamar kelas 3, ada 20 kamar. Kalau ada orang datang warga Depok yang membawa BPJS, katakan kamarnya penuh atau kosong itu dibuka. Jadi publik tahu, oh ya berarti 20 kamar kelas 3-nya itu dalam mandingnya, dalam titik tronnya itu penuh. Karena ada bainin yang ada di situ. Sehingga mereka juga puas ketika ditolak. Mereka sadar rumah sakit ini memang nggak ada kelas 3 untuk menampung. Nah, kembali ke rumah sakit lain juga sama dibuka. Ini kan publik nggak pernah tahu apakah rumah sakit yang bersangkutan itu kamar kelas 3-nya memang penuh atau memang dia pengen yang mengambil yang uang cash yang pribadi. Nah problem ini kan dirasakan publik sampai sekarang, dan tidak pernah ada kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan ini, padahal yang sepele menurut saya. Nah kenapa? Karena kan BPJS ini kan sama dengan asuransi, mereka membayar kok urunan tiap bulan. Nah ketika mereka sakit wajar mereka dilayani, tapi prakteknya nggak semudah itu. Saya pernah ngantar orang sakit ke rumah sakit, ketika kita pakai BPJS kesannya kita tidak sebagai orang yang punya uang, padahal dia sudah bayar cicilan BPJS rutin, tidak pernah buka. Harusnya dia punya hak dilayani dong. Tapi gak lama kemudian ada orang datang mengaku pribadi, suruh bayar di loket 5 juta, taruh BP 5 juta, dia dilayani seolah-olah memang kamar itu ada. Nah ini kan menurut saya tidak adil itu. Nah hal-hal begini memang menurut saya tergantung kepada pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin memaintain gitu ya. Satu hal contoh saya melihat inkonsisten dalam perencanaan di Kota Depok. Kalau kita lihat estetika Margonda, itu kan agak aneh gitu. Jadi harusnya kalau bicara estetika Margonda,
kalau kita konsekuensi 10 meter dari bibir jalan, dia harusnya lurus dong, kayak lurus. Dipandang mata pun enak, lurus. Masuk Margonda itu kan gitu. Ini enggak, begitu masuk Margonda begini, begini. Ada yang menonjol pinggir jalan, ada yang ke dalam. Jadi dalam estetika kota kita nggak dapat. Belum lagi JPO-nya. Harusnya kalau setingkat Margonda bikin JPO itu yang mewah. Yang mewah dan bisa landmark ya. Iya, dan itu bisa menjadi informasi publik. Polytron yang besar sekalian. Jadi pemerintah bisa memberikan informasi edukasi kepada publik apapun kapanpun di Margonda. Karena itu memang mobilitas yang paling tinggi adalah Margonda. Jangan tanggung bikin PJO-nya cuma hanya untuk penyeberangan orang. Bila perlu dibuat lebar dan di situ ada UKM yang bisa dagang di atas itu. Sehingga itu multifungsi gitu. Nah ini saya melihat dalam hal kecil ya, konsistensi dalam rangka perizinan menata sebuah kota, saya sebut saja Margonda gitu, itu tidak konsistensi. Gitu. Belum lagi kita kalau orang warga awam nih Bang lihat nanti dibangun pemisah jalan, nanti dibongkar lagi, nanti dibangun lagi. Iya, sebenarnya kan kalau dia punya perencanaan yang matang dengan membangun sistem ducting ya, karena sekarang kan hampir semua tata kota itu kan tidak ada lagi kabel yang semeraut malam dan lintang. Semua kabel harus dibawa. Nah kalau dia membangun ducting, investasi belanja modal, dan begitu selesai ducting itu di jalan-jalan kota Depok, dia panggil Telkom, dia panggil PLN, dia panggil PDAM. Kalian silakan memindahkan utility-nya di ducting kami. Kalian sewa per meternya berapa ke Pemda, kami akan amankan. Dan jika kalian mau menambah kapasitas, kalian tinggal buka pintu, tinggal masukin kabel, selesai. Tidak ada lagi kabel yang malang melintang. Dan berapapun kapasitas kalian bisa masuk di dalam dengan aman. Di sampingnya ada drainase, di sampingnya ada ducting. Nah, hal ini kan bisa menghasilkan uang, walaupun ada belanja modal pertama, tapi bisa ada tapi dalam estetika kota, kita dapat estetika kota yang sangat indah. Nah, ini kan sebenarnya sudah saatnya Margonda itu tidak ada lagi kabel yang malang melintang menurut saya, karena dia adalah yang jalan utama kota Depok. Harusnya lebih menyontoh di Jakarta, gimana sih Jakarta membangun trotoar itu 2 kali lipat dari existing gitu loh. Jadi orang bisa berkursi roda, orang bisa berjalan beramai-ramai, bersepeda, sip. Saya sekarang main sepeda karena gara-gara COVID kan semua harus olahraga. Agak ngeri saya kalau dari rumah ke UI, karena tidak ada lane safety sepeda. Dan saya ngambil jalur lambat, berbau dengan motor, berbau dengan angkot. Ya noleh-noleh juga kita, takut disuruh dari belakang. Nah harusnya kan pemerintah tanggap dong bahwa sekarang trennya itu orang banyak di rumah dan orang banyak berolahraga. Trennya sekarang ini output olahraganya adalah bersepeda. Kenapa nggak buru-buru dibangun line sepeda agar masyarakat lebih nyaman, lebih aman? Dan tidak ada, alhamdulillah. Nah saya sarankan ke Bang Pradi masuk salah satu di program unggulan Bang Pradi. Dia akan mengamankan seluruh trase ya jalan yang ada di Kota Depok untuk ramah bersepeda. Nah ini saya kira saya optimis bahwa Bang Pradi mau menerima saran dan masukan dari publik itu. Saya sendiri menyarankan itu ya, saya lihat di 10 poin itu masuk salah satunya adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jalur sepeda. Ya. Oke Bang, luar biasa Bang. Terima kasih banyak Bang Hasbullah ini atas seluruh pemaparan ini. Kita tadi memang acaranya ngobrol santai Bang, tapi kalau melihat acara gini jadinya kayak diskusi ilmiah nih Bang. Karena pemaparannya luar biasa banget ya kan. Nah Bang, boleh sedikit Bang mungkin menyampaikan ajakan terus kepada seluruh warga Depok untuk memilih untuk datang ke TPS pada 9 Desember tahun 2020 nanti untuk memilih Bang Pradi. Mungkin boleh sedikit Bang akan baik, saya sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama Partai Amanat Nasional, karena PAN bagian dari pendukung Bang Pradi, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Depok yang punya hak pilih untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember, karena partisipasi publik itu menentukan kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat yang banyak ke TPS menentukan arah pembangunan Depok ke depan. Nah untuk itu jangan lupa tanggal 9 datang ke TPS untuk memilih nomor 1 Bang Pradi Afifa, karena menurut saya
harapan satu-satunya Depok ini lebih baik dan berubah ke depan dalam hal pelayanan publik, dalam hal pembangunan, dalam hal tata kota, dalam hal transportasi, dalam hal kerjasama antar daerah dan kementerian. Saya menaruh harapan besar kepada pasangan Bang Pradi dan Afifah. Untuk itu sekali lagi jangan lupa tanggal 9 datang ke TPS dan pilih nomor 1 Pradi Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita mengakhiri obrol santai kali ini di kediaman Bang Hasbullah Rahmat. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak informasi, banyak pemaparan. Jangan lupa nanti tanggal 9 Desember tahun 2020 datang ke TPS, ajak seluruh keluarga, ajak seluruh teman-teman, jangan golput, patuhi protokol kesehatan, coblos nomor 1. Pradi Afifah menang, menang, menang. Terima kasih. Assalamualaikum.